Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ada yang kurang sehat? Siapa? Pak, pilek. Jadi apa? Banyak-banyak minum air putih. Jangan lupa juga istirahat kalau malam, ya. Sama semoga lekas sembuh. Baik. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Fitri Ningsi. Gimana Fitri Ningsi? Oh, antara orang tua pergi haji. Ila sama. Izin ya. Lalu Adelia? Ya, Adel. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya, tadi saya sudah tanya keadaan kalian. Ya, mayoritas sehat. Ada satu orang yang dalam kondisi kurang sehat, tapi saya apresiasi masih punya niat untuk datang ke sekolah karena merasa masih mampu. Ya, selanjutnya Bapak ingin menanyakan perasaan kalian. Ya, di sini ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan buka handphonenya, sudah Bapak share link. Yang pertama saya kirim, silakan kalian klik, lalu ungkapkan satu atau dua kata yang berkaitan dengan perasaan kalian hari ini. Nah, sambil menunggu, saya kondisikan dulu ya kelas kita karena di tengah ini kosong. Saya minta tolong ini siapa? Arif pindah ke tengah, bawa bukunya. Lalu Adelia, Arif di samping Melita, Adelia di samping atau enggak? Oh ya, kamu di sini, jadi samping Melita. Adelia di samping. Oke. Baik, di sini senang, bahagia, senang, gembira, penuh semangat. Itu beberapa ungkapan perasaan kalian. Semoga dengan perasaan senang dan bahagia ini kalian lebih mudah, lebih semangat untuk menerima pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Menentukan sistematika. Berarti sebelumnya kita sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dalamnya ada sistematika yang di situ juga termasuk unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama itu kebahasaannya, tempat dan tanggal pembuatan surat, dan seterusnya. Terakhir itu di selanjutnya unsur kebahasaannya apa saja yang kalian ingat? Menggunakan bahasa salah satunya itu. Jadi kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan itu harus baik dan benar. Pada hari ini kita akan belajar tentang cerita sejarah. Silakan buka bukunya bab 2. Itu judul babnya menikmati cerita sejarah. Ya. Biar kita dalam posisi siap. Jadi lepaskan semua aktivitas kalian. Duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua
Letakkan telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum buang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, silakan ganggu poinnya, kita lanjut. Sebelum tidur, kenapa kita melakukan relaksasi? Ya, salah satu tujuannya supaya ya kalian lebih rileks untuk menerima pembelajaran, lebih siap dan benar-benar punya kesadaran penuh bahwa saat ini kalian itu akan menerima atau mengikuti pembelajaran. Jadi pikiran-pikiran yang mengganggu kita singkirkan, kita fokuskan ke pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya, ada pun beberapa kesepakatan kelas tadi saya sudah ambil poin-poinnya. Yang pertama, hadir seutuhnya. Jadi ketika pembelajaran saya coba hadir seutuhnya dalam proses pembelajaran, jangan pikir ke kiri, jangan kiri ke kanan, menguap dan sebagainya. Dan disiplin, aktif dalam pembelajaran, menggunakan handphone untuk pembelajaran. Jadi yang lain jangan digunakan, dan buka yang lain-lain dulu, fokus untuk pembelajaran. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, saling menghormati. Dan yang
apabila ada yang ingin kamu tanyakan, jangan lupa angkat tangannya atau raise hand. Begitu juga ketika ingin menjawab pertanyaan teman. Baik, ini beberapa kesepakatan. Setuju semua? Setuju. Baik. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu KD 3.3 berkaitan dengan pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik tulisan maupun tulis. Adapun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasi isi atau informasi teks cerita sejarah. IPK yang kedua mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. KD yang kedua 4.3 ini KD keterampilan, ya, mengkonstruksi nilai-nilai dari sebuah informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. IPK-nya yang pertama menyusun simpulan nilai-nilai teks cerita sejarah, dan yang kedua menyajikan hasil teks cerita sejarah pada lanjutannya dalam bentuk teks eksplanasi. Baik, itu KD kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning yang berpusat pada masalah, peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks cerita sejarah dengan sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar atau Maha Kuasa. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Selanjutnya, cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi dari cerita sejarah atau pengertian dari cerita sejarah. Yang kedua, strukturnya. Ketiga, ciri-cirinya. Keempat, fungsi. Dan yang kelima, nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah tersebut. Dan yang terakhir, penilaian yang akan saya lakukan ada 3 jenis. Penilaian sikap, nanti akan saya nilai atau saya amati selama proses pembelajaran bagaimana sikap kalian. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan. Dan yang ketiga, keterampilan, nanti tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok harus dipresentasikan dan bentuk presentasinya dibuat semenarik mungkin. Baik, itu dia cakupan dan penilaian yang akan saya lakukan. Selanjutnya, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang cerita sejarah? Yang ingin mengungkapkan silahkan press hand atau angkat. Coba ada dia. Menceritakan atau menjelaskan kejadian. Ya, luar biasa sekali. Siapa lagi yang mau? Atau setuju semua? Ya. Menjelaskan atau memaparkan cerita yang terjadi di masa lalu. Selain di masa lalu itu penekanannya itu memiliki nilai sejarah, maka disebut cerita sejarah. Karena cerita masa lalu itu banyak, tapi belum tentu semuanya memiliki nilai sejarah. Nah, bagi ini ya, bagi sebuah negara atau lingkungan, tapi kalau pribadi beda lagi ceritanya. Baik, sekarang silakan kalian buka link yang Bapak berikan. Link pertama itu yang kira-kira punya atau suka menerima materi dari video audio visual, silakan buka link yang pertama. Kalau yang lebih suka membaca, silakan buka link yang kedua, atau bisa juga baca materi yang ada di buku. Link yang pertama itu materi yang berkaitan dengan audio visual, jadi ada penjelasan di situ, ada orang yang menjelaskan, ada suaranya. Kalau yang kedua itu cuma bentuk teks, kamu baca sendiri. Silakan dibuka. Bapak kasih waktu beberapa menit, ya 5-10 menit lah. Kalau 5 menit kamu coba baca, yang mau baca, yang mau nonton videonya silakan. Berkaitan dengan materi cerita sejarah. Setelah kamu bisa buka, baca, bisa tonton, jangan lupa nanti catat apa saja yang kamu dapatkan dari materi yang sudah saya share tadi atau yang ada di buku. Nah,
Silahkan kamu baca, kamu catat. Lalu kalau ada hal yang ingin kamu tanyakan juga disiapkan. Ya, jadi di sini sudah tertulis apa kalian memiliki pertanyaan seputar cerita sejarah. Setelah kalian membaca materi yang tadi saya bagikan. Bisa dibuka tak? Masih loading nggak? Oh, udah. Oh. Sekarang sebelum kalian bertanya, hal apa saja yang kalian temukan dari materi tadi yang saya sudah share-kan, baik itu melalui video maupun melalui Google Drive berupa catatan. Apa saja yang kalian temukan? Pengertian cerita sejarah, apa lagi? Ciri-ciri, struktur, isi dan nilai-nilai cerita sejarah. Baik, dari sekian banyak materi yang kalian baca atau kalian simak tadi, adakah pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Siapa tahu ada yang tidak kalian pahami berkaitan dengan pemaparan. Ade, silakan Ade. 5W plus 1H. 5W plus 1H. Ada yang mau bantu jawab? Nah, di bawah. What, who, where, why, when, how. Di itu. Bagaimana, apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Baik, luar biasa. Paham deh? Paham. Apa guna 5W plus 1H? Menjelaskan secara kronologis. Secara kronologis. Baik. Ada lihat? Ya, karena di dalam cerita sejarah itu menyampaikan fakta untuk mempermudah kita mengetahui itu fakta atau tidak. Kita gunakan 5W plus 1H. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Itu implisit. Kalau eksplisit, jadi maksud implisit itu di dalam cerita sejarah tersebut langsung disebutkan atau langsung tertulis nilai-nilai kehidupan itu. Ya, sementara eksplisit itu tersirat, ya, tidak tertulis secara langsung. Tapi ketika kita sudah membaca dan kita pahami, kita tahu terdapat nilai-nilai kehidupan di dalam cerita sejarah tersebut. Itu maksudnya secara implisit dan secara eksplisit. Jadi dalam menyampaikan nilai-nilai kehidupan itu bisa ditulis dengan dua cara, implisit dan eksplisit. Baik, kita bahas sedikit ya. Cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Ya, penekanannya punya nilai kesejarahan. Ya, banyak peristiwa masa lalu tetapi belum tentu semuanya memiliki nilai sejarah. Ya. Itu definisi dari cerita sejarah. Selanjutnya, struktur cerita sejarah.
Struktur teks itu adalah tata organisasi teks dengan cara teks disusun. Sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya. Jadi setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Berikut ini struktur teks cerita sejarah menurut Kemendikbud. Ya, menurut yang ada di buku. Selain 3 yang ditulisnya apa lagi? Lain-lainnya tuh yang kamu tahu. Nilai budaya, apa lagi? Nilai sosial, apa lagi? Selain sosial dan budaya yang sudah disebutkan, ada lain-lain lagi? Hah? Apa? Ada budaya ya? Nilai estetika keindahannya. Baik, bisa nilai ekonomi, nilai politik dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak akan membagikan kalian ke dalam, harusnya 3 kelompok ya, tapi karena ada 3 kawan kalian tidak masuk, jadi dibagi menjadi 2 kelompok ya. Sekarang pembagian kelompoknya itu maunya saya itu berdasarkan minat kalian. Nanti presentasinya yang suka buat presentasi dari video silahkan bentuk 1 kelompok, yang suka dalam bentuk cerita atau tulisan silahkan 1 kelompok. Tapi kalau tidak mau berkelompok juga saya persilahkan. Ya, tetapi lebih enak itu berkelompok ya. Karena pekerjaan itu akan jauh lebih ringan. Yang mudah sih tergantung soalnya ya, tapi pasti lebih ringan karena kita bisa bagi-bagi tugas. Jadi dibagi saja, semua masuk nih, bisa semua buat video kan? Bisa semua bercerita? Atau yang lain sebagainya. Jadi ditentukan sendiri atau saya tentukan? Tidak bisa tentukan sendiri? Bisa? Tidak bisa ya, susah ya. Biar adil saja ya. Biar adil, kayaknya nih cowok ada 4, jadi harus bagi 2 dulu cowoknya ya. 2 di kelompok 1 dan 2-nya di kelompok 2. Baik. Bagaimana ya? Kalian 2, kamu Ariel pindah dulu. Nah, tukar ya dengan dia. Nah, biar enak hitungnya, kita pakai hitungan. Hitung 1 2 1 2 1 2. Ya. Mulai dari Rizky. 1 2 1 2. Nah, yang nyebut angka 1 silakan ke kelompok 1. Yang nyebut angka 2 silakan ke kelompok 2. Ingat enggak nyebutnya tadi? Wah, ini ada 1 sebelah kanan saya, 2 sebelah kiri saya. Baik. Silakan. Saya akan bagikan LKPD-nya, gambar kerja peserta didik. Nanti untuk presentasinya silakan kalian buat sesuai dengan minat kalian atau sesuai dengan kesepakatan dalam kelompoknya. Ya, tetapi pedomannya sudah ada di sini. Di situ disajikan sebuah cerita, ya, yang nantinya kalian diminta untuk menentukan tahapan-tahapannya atau strukturnya tadi. Mulai dari orientasi, selanjutnya sebelum orientasi, lalu pengungkapan peristiwa, konflik, puncak, resolusi, sampai terakhir. Ya, baik, biar duduknya lebih ini ya, kalau gini terlalu jauh, kamu geser sini, bisa lebih kursi, mejanya geser di sini. Itu juga mejanya digeser. Nah, jadi kalian saling berhadapan biar enak komunikasinya. Sama nanti aku langsung di sini ya, pindah kursinya. Bisa juga. Baik,
dalamnya itu kan kalian diminta untuk menentukan struktur atau tahapan dari cerita sejarah. Kalian ini kan kerja dalam kelompok, biar mempercepat atau membuat waktu lebih efisien, bagi saja ceritanya. Ya, misalnya si A dari orientasi, si B dari pengungkapan peristiwa, si C dari konflik dan seterusnya. Jadi bagi data. Nanti setelah temukan baru diskusi dengan kawan. Ini bisa dipakai atau tidak? Ya, yang dicari. Nah, lalu apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan tanyakan dengan saya. Waktunya 20 menit ya. Ingat waktunya, saya kasih waktu 20 menit. Pas berpasangan hadapan lagi sumber. Jadi yang tidak emergensi ya. Kita sedikit ini. Sedikit apa nih? Hadapan dengan baik, kita sedikit ya. Jadi kalian letakkan tangan di depan kalian seperti orang mau bersalaman atau mau bertepuk tapi tidak usah benar. Jadi yang laki-laki nanti apabila saya bilang kamu tepuk tangan yang perempuan. Tapi yang perempuan cepat menghindar. Ya. Kalau saya bilang hijau, berarti yang perempuan yang cewek yang tepuk. Ya, yang buruk menghindar. Ya. Baik. Posisi siap? Baik, posisinya siap? Siap posisinya? Hijau. Ayo kembali lagi posisinya. Hitam. Kita lagi coba sekali lagi. Hitam. Sekali lagi. Hijau. Baik. Tidak kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kita presentasi hasil diskusinya. Ya. Sebelum saya tunjuk, ada yang bersedia terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 atau kelompok 1? Silakan kelompok 1, kelompok 2 nanti silakan menyimak dari hasil diskusi mereka. Kalian bisa memberi tanggapan, memberi saran ataupun memberi pertanyaan. Ya, jadi simak, sesuaikan dengan hasil kerja kelompok kalian. Berdiri yang presentasinya. Ya. Baik. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Presentasi yang akan kami sampaikan hari ini adalah teks cerita sejarah. Kami adalah kelompok 1 yang terdiri dari Adelia, Ade Adrian, Marsaki Kaderina, Chelsea Elian, dan Reski. Kami akan membahas topik ini untuk mendenominasi isi atau tahapan cerita sejarah. Melalui presentasi ini, kami ingin diskusi mengenai topik Mangir karya Pramodaya Ananta Teore. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu orientasi. Struktur orientasi yang pertama pada karya Mangir itu dimulai dari paragraf pertama sampai paragraf 3.
Contohnya di bawah bulan malam ini tiada titik awan di langit dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Yang berisikan penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan menceritakan, yaitu di Laut Jawa pada abad ke-16 Masehi. Lalu bagian yang kedua, struktur pengungkapan peristiwa yang terdapat pada paragraf 5. Paragraf keempat, mulai dari Sampati berhenti di tengah-tengah Ponorogo, dekat dengan Darmasewu, menegur diri. Dingin-dingin begini, anak Anda datang. Pasti ada sesuatu luar biasa mendekati sini. Dan Tante dari berjalan mendekati mereka dengan lututnya sambil mengangkat sembah merebahkan diri dari kaki Sampati. Keterangan peristiwa yang diungkapkan merupakan peristiwa penyebabnya panjangan. Lalu selanjutnya struktur ketiga yaitu menuju konflik. Yang dimulai dari paragraf 5, 6 hingga 11. Yang berisikan Allah Dewa Batara, sahut Sampati. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan Belanda. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan bagaimana dengan Jepara? Tewas enggan menyerahkan Tuban. Ada dari mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tuban mundur ke ibu kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak lebih dari itu. Memiliki keterangan peristiwa di mana bala tentara Demak memasuki Jepara tanpa memberitahu lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya masuk struktur mencoklokin yang diberisikan dari paragraf 6 sampai 11. Mulai dari begitulah kata mereka, pada meneruskan dengan hati-hati mata yang tuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas proyek kota, gapura, area, pagoda, kuil, candi akan dibongkar. Setiap batu melukir telah dijatuhi tumbuhan ke laut, tinggal hanya pimpinan. Yang berketerangan pada bagian ini banyak peristiwa besar yang menyebabkan permasalahan semakin rumit, yaitu terbunuhnya Jepara dan dibongkarnya bangunan baru di wilayah kota. Lalu selanjutnya bagian struktur resolusi. Yang terdapat pada paragraf 12 yang berisikan Pangeran Sedalepen. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, ada kesulitan dengan pendapat dari diri sendiri, sebagaimana yang telah melakukan terhadap abang-abang. Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu dengan rasa prihatin terhadap keselamatan manusia. Sultan Bermawang tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Dia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Tapi setiap dari orang dapat mengira dia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya. Baik dalam latihan, sodor maupun ketangkasan beraju sambil memainkan pedang terhadap mereka yang tidak guna pada suatu hari. Dia sendiri itu dalam memiliki keterangan penyelesaian konflik pada permasalahan ini adalah para musafir bermusyawarah dan membentuk keputusan terhadap sultan. Selanjutnya bagian terdapat pada paragraf 13. Dan dalam satu kesempatan semacam ini pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat kaulah kami semua. Dan para perwira pasukan kuda pada perdagangan dan semua di atas kuda masing-masing.
diskusi kami tentang cerita sejarah Bangir, Karya, Lampung, Malaysia, Ananta, Saya diminta sebagai moderator. Adapun anggota lainnya itu Arif Adriansa, Dinata Setia, dan Materi Adriansa. Baiklah, untuk struktur dari cerita sejarah ini karya Kamia Ananta. Di bagian orientasi adalah paragraf 1 saat di bawah bulan malam ini tiada titik pun akan berlangit, yaitu berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan di tanah Jawa. Pada pengungkapan peristiwa adalah di paragraf 2 saat bahkan laut Jawa di bawah benangan Hindi Indonesia, ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang terputus melandai mengejari pesisir pulau. Setiap puncak ombak terlihat, bahkan juga ada tulisannya yang bertebaran serakan mutiara, semua dikuningi oleh cahaya bulan. Angin dan ombak-ombak semakin menggila. Bagian ini merupakan pengungkapan peristiwa, pengungkapan cikal bakal munculnya permasalahan dalam peristiwa selanjutnya. Lalu pada saat menuju konflik berada di paragraf ketiga, sebuah kapal peronda pantai muncul dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai. Badannya yang panjang langsing dengan haluan buritan meruncing timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Bagian ini menunjukkan peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik pada peristiwa selanjutnya saat berlabuh di pesisir Pulau Jawa. Saat kapal ronda berlabuh di pesisir Pulau Jawa tanpa meminta izin. Bagian menuju konflik adalah saat sang patih berhenti di tengah-tengah pendopo dekat Damar Sewu dan patah gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil sembah, merebahkan diri pada kaki sang patih. Ampuni patih, membangunkan paduka pada malam buta begini. Kabar duka paduka, bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki di Para tanpa diduga-duga, menyalahi aturan perang. Sampai dengan Trenggono tetap tak punya sikap jelas dia tidak sesuatu dengan urusan Islam adalah bagian dari konflik yang mana banyak peristiwa besar terjadi yang menyebabkan kesalahan menjadi sangat rumit. Bagian pada paragraf 13 yaitu paragraf terakhir saat penyelesaian masalah atau konflik pada Tuban dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Kelas yang saya sampaikan hari ini, ada pertanyaan atau masukan dari satu saya tersebut. Baik, silakan dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan dulu. Baik, sebelum lanjut, tugas kelompoknya nanti dikumpulkan, ya. Lalu di rumah nanti saya minta kalian buat bahan presentasi semenarik mungkin, ya, untuk isi kelompoknya, entah dalam bentuk video kah, bentuk PPT kah, Canva kah, atau poster kah, ya suka-suka kalian lah ya. Kayak kertas manila juga nanti dibuat bagaimana, baru dikumpulkan ya. Nanti dan juga nanti akan dibagikan di kelompok 1 untuk diberikan tanggapan bagaimana bentuk presentasi yang sudah tahu tidak. Baik, sedikit pembahasan kalian tadi. Ada 2 hal yang sedikit tentara dari hasil diskusi kalian. Yang pertama di orientasi.
kelompok 1 itu menyampaikan orientasi dari sampai paragraf. Di kelompok 2 paragraf 1. Ya, alasannya tadi apa? Kalau itu orientasi itu apa? Pengenalan, pengantar atau pengenalan tentang isi, ya. Jadi komentar penulis. Di buku ini juga ada koda itu, coba kamu lihat. Koda itu komentar penulis atau tanggapan penulis berkaitan dengan isi teks yang dia buat atau isi cerita sejarah yang dia tulis. Ada? Di halaman berapa di situ penjelasan koda? 44. Ada koda ya? Kalau merujuk dari teks yang saya bagi untuk diskusi kalian, koda di situ tidak ada karena tidak ada penilaian atau komentar yang disampaikan oleh penulis. Ya. Jadi paham untuk kelompok 2 kodanya itu tidak ada. Untuk kelompok 1 kelompok 1 yang ada, kelompok 2 yang benar itu tidak ada. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan post test atau tugas individu. Tadi tugas kelompok ya, ini tugas individu. Saya kasih waktu 5 menit sampai 7 menit untuk mengerjakannya. Ya, kerjanya individu berarti tak boleh tanya sana sini. Ya, kerjakan sendiri langsung setelah saya bilang dikumpulkan ya. Soalnya tidak banyak, 5 soal saja. Maka waktunya 5 sampai, tidak usah masukkan di sini, disilang saja. Ya. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Tulis nama saja atasnya, lalu langsung pilih jawabannya. Ingat, waktunya tidak lebih dari 7 menit, 5 sampai 7 menit. Sekarang jam 10.45, berarti selesainya jam 10.05 paling lama. Gunakan waktu, biasanya tidak boleh menggunakan HP ya, tapi kamu baca buku tidak apa-apa. Itu kamu coret sama dengan coret ke tempat yang baru lagi. Kalau sudah selesai mengerjakan langsung dibalik apa tugasnya, kalau yang sudah selesai. Kalau ada waktu kita langsung ditutup. Sudah semua? Peduli dan Rizky? Ya, kalau sudah ditukar. Alifah tukar ke ini boleh, ke ini boleh. Tukar jawabannya, kita koreksi langsung. Nah, kita tukar dengan jadi ya. Nah, baik. Sekarang silakan kalian perhatikan
yang sebenarnya tidak boleh. Konfliknya itu gimana ya? Tidak sopan. Bukan tidak sopan, dia melanggar ini karena dia menunjukkan jati diri anaknya. Jadi ketika dia mencoba untuk melarikan anaknya kan, tapi secara ini anaknya itu sebenarnya tetap menjadi ikan yang ada di Danau Toba. Maka di Danau Toba itu banyak ikan emas. Ya, maka di akhir ceritanya ya, tapi tidak apa-apa kalau dia di situ puncak konflik, penyelesaiannya bagaimana? Hah? Anaknya. Oh iya. Ceritanya mamanya tuh yang menjadikan istri. Jadi penyelesaiannya itu ya. Ya udahlah. Karena kalian dengar semua ceritanya nih, ya. Saya juga udah dapat cerita potongan ceritanya. Jadi kita ubah dari jawaban D menjadi tidak bisa juga ada konflik. Dia tidak bisa konflik, jadinya tidak bisa konflik. Ya, kalau puncak konflik mungkin, ya kan setelah itu penyelesaian kan. Mamanya kembali ke sungai, kembali jadi ikan juga kan. Nah, ya penyelesaian berarti yang lebih tepat bukan konflik. Ya, kalau nggak puncak konflik itu penyelesaian. Tapi kalau merujuk dari pilihan yang sudah disediakan, jawabannya ke penyelesaian. Kalau konflik pasti salah. Kalau yang pilih konflik salah, tapi kalau pilih puncak konflik, kalau untuk ke ceritanya masih bisa dibenarkan atau ke penyelesaian. Pilihannya dua itu saja, bisa puncak konflik. Soalnya kalian nggak bisa memaparkan setelah itu puncak konfliknya apa? Untuk supaya banjir Pak, banjir besar. Supaya lebih besar. Bukan gara-gara bapaknya bilang anaknya itu. Coba bilang anaknya ikan, anaknya pulang adu ke rumah. Habis itu baru banjir puncak konfliknya. Itu biasanya tuh bapaknya bilang suruh sama sir lari kaki supir biar semangat. Baik, ini karena merujuk kepada pengetahuan kalian tentang ambil ini. Ya, kalau nggak puncak konflik, kalian ambil penyelesaian. Kalau konfliknya itu, ya dia ambil si ikan duyung itu jadi istrinya, itu mula dari konflik itu karena manusia itu memang sudah tidak sebenarnya punya pasangan yang bukan manusia. Ya kan dia dari ikan kan, anggapan kita itu siluman lah atau makhluk halus istilahnya. Nah, itu konfliknya dari situ. Ya, baik. Selanjutnya, ini panjang cerita kita gara-gara bahas soal ini. Tapi tidak apa-apa. Jadi lupa ingat juga saya ceritanya. Yang nomor 4, jawabannya berikut ini bukan cerita rakyat. Jawaban disajikan dalam bentuk fakta. Jawabannya B. B lagi. Itu kan yang bukan, Pak. Ini kan kalau kiri itu yang lebih tepat itu B. Kenapa B? Gimana tadi akan dijelaskan. Yang ciri-ciri itu maksudnya lebih erat kaitannya dengan isi teks, menggunakan konjungsi temporal, lalu berbentuk rekon, ya. Jadi jawabannya yang C ini apa aja? Disajikan dalam bentuk fakta. Ya, memang bukan disajikan dalam bentuk fakta ya. Tapi yang disajikan itu memang merupakan fakta. Ya. Jadi benar disajikan gimana ya, disajikan dalam bentuk fakta itu tidak bisa, tapi disajikan mungkin bahasanya yang kurang tepat ya. Bukan disajikan dalam bentuk fakta, tapi disajikan ya disajikan ya yang disajikan itu berupa fakta. Itu maksudnya ya.
Dan yang terakhir nomor 5. Nomor 4. Nomor saya pikir nomor 4 soal 5. Baik, nomor 4 jawabannya, nomor 5 jawabannya B, yaitu 4, 5 jinatif. Kalau 5 jinatif ini berarti 4 ini B. Jawabannya B, kemungkinan. Nomor 4 B. Nomor 4 B, nomor 5 D. Baik, silakan hitung jumlah benarnya. Lalu kalikan Masa 3. ya, kalikan 2. Dari apa? Kalikan 20, itulah nilainya. Rata-rata Iya, 80. ya 5. Baik, itu siapa ada? Ini. Oh, siapa? Baik, silakan dikumpulkan. Biar saya uruskan. Nanti kita coba perdalam lagi. Ini. Tugas kelompoknya tadi bisa nanti dikumpulkan, tapi takut kalian jadi apa? Untuk buat presentasinya di bawah aja dulu, nanti kalau ada selesai baru itu ya. Baik. Sebelum kita menutup materi kita, ada yang mau coba menyimpulkan materi yang kita peroleh hari ini tentang apa saja. Siapa yang bisa bantu Bapak menyimpulkan materi kita hari ini? Yang pertama, pengertian. Apa pengertian teks sejarah? Itu pengertiannya. Selanjutnya, ciri-cirinya. Selanjutnya, baik, nanti lebih diperdalam ya, supaya nggak sambil melirik kalau bisa diingat pastinya. Kalau nggak mau susah, yang strukturnya 3 saja yang diingat: orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. Ciri-cirinya 3 ciri-cirinya: menggunakan penyusun oral. Lalu baik. Dan yang terakhir, bukan terakhir, fungsinya rekreatif. Baik. Rekreatif, inspiratif, instruktif, sama edukasi. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Dari pelajaran yang kita lakukan hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada yang senang lah ya. Saya yang tidak senang, nanti bisa diungkapkan lewat chat ya. Tapi harapan kalian ke depannya dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan itu yang seperti apa harapan kalian? Ada tidak yang perlu kita tambahkan? Ada tidak yang perlu kita rubah? Seperti ini. Oh, seperti ini dengan alur yang sama. Tapi nanti coba kita modifikasi semenarik mungkin ya. Kalau ada masukan bisa kalian sampaikan baik secara langsung atau tidak lewat WhatsApp. Boleh ya, maunya bagaimana pelajaran kita berikutnya, boleh kasih masukan ke saya. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Materi yang sudah kita pelajari hari ini dan baca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Hari ini kita ada belajar pengertian, struktur, ciri-ciri, sama fungsi. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita sejarah. Baik, jangan lupa dibaca ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup pula dengan doa. Baik.
Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf. Saya akhiri pelajaran. Selamat siang.